Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan tebal, meninggalkan Gunung Salak dalam selimut kegelapan yang pekat. Disinilah kisah kita dimulai. Dengan Andi, seorang pendaki yang sudah malang melintang di dunia pendakian. Merasa tertantang, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila. Mendaki Gunung Salak sendirian di tengah malam. Semua larangan dan cerita mistis yang sering ia dengar, ia anggap angin lalu. Baginya, itu hanyalah bumbu penyedap cerita, bukan kenyataan. Dengan langkah mantap dan senter di kepala, Andi memulai perjalanannya menembus keheningan malam. Awalnya semua berjalan lancar, hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang menemaninya. Tapi setelah beberapa jam berjalan, suasana mulai terasa berbeda. Udara yang tadinya sejuk, kini terasa berat dan dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, telinga Andi menangkap suara aneh, seperti alunan gamelan yang samar-samar. Ia berhenti sejenak, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasinya. Tapi kemudian, suara itu berganti menjadi isak tangis seorang wanita yang terdengar begitu pilu dan dekat. Bulu kuduk Andi langsung berdiri. Ia mempercepat langkahnya. Namun bayangan-bayangan putih mulai menari di sudut matanya, melintas cepat di antara pepohonan rimbun. Andi mulai panik. Jantungnya berdebar tak karuan. Rasa takut mendorongnya untuk terus berjalan tanpa arah, hingga ia tiba di sebuah tanah lapang yang aneh. Tempat itu terang benderang dan ramai sekali. Persis seperti pasar malam di sebuah desa. Banyak sosok dengan wajah pucat dan tatapan kosong berlalu lalang, menawarkan berbagai barang dagangan. Ada yang menjual buah-buahan aneh, ada yang menjajakan kain-kain kuno. Seketika Andi teringat pesan dari para pendaki senior. Inilah yang mereka sebut pasar hantu. Salah satu aturannya adalah jangan pernah membeli atau mengambil apapun dari sana. Dengan tangan gemetar, Andi menolak setiap tawaran dengan sopan, sambil terus berjalan melewati keramaian yang ganjil itu. Melihat pintu keluar dari pasar gaib itu, Andi tidak berpikir dua kali. Ia berlari sekuat tenaga, tidak berani menoleh ke belakang. Ia terus berlari menembus hutan, menerobos semak belukar, tanpa peduli duri yang menggores kulitnya. Nafasnya tersengal, paru-parunya terasa seperti terbakar. Entah berapa lama ia berlari, hingga akhirnya cahaya oranye fajar mulai menyelinap di antara celah dedaunan. Andi tersadar, ia telah kembali ke jalur pendakian yang benar. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan torsiok-siok hingga tiba di base camp. Sambil menatap puncak Salak yang diselimuti kabut pagi, Andi bersumpah dalam hati, ia tidak akan pernah lagi mendaki sendirian di malam hari. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga yang akan ia ingat seumur hidupnya.